Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Romi, NIM 190502161. Sebagai pemateri pertama akan menyampaikan materi teori Adam Smith. Adam Smith menginginkan tidak adanya campur tangan pemerintah dalam perdagangan bebas, karena perdagangan bebas akan membuat orang bekerja keras untuk kepentingan negaranya sendiri, dan sekaligus mendorong terciptanya spesialisasi. Dengan terciptanya spesialisasi, maka negara akan menghasilkan suatu produk yang memiliki keunggulan mutlak atau absolute advantage. Perdagangan internasional murni dalam arti bahwa teori ini memusatkan perhatian pada variabel real, seperti misalnya nilai suatu barang diukur dengan banyaknya tenaga kerja yang digunakan akan makin tinggi nilai barang tersebut, atau labor theory of value. Teori absolute advantage Adam Smith yang sederhana menggunakan teori nilai tenaga kerja. Teori nilai kerja ini bersifat sangat sederhana sebab menggunakan anggapan bahwa tenaga kerja ini sifatnya homogeni serta merupakan satu-satunya faktor produksi. Dalam kenyataannya, tenaga kerja ini tidak homogen. Faktor produksi tidak hanya satu dan mobilitas tenaga kerja tidak bebas. Akan tetapi, teori nilai kerja yang menyatakan timbulnya kecenderungan harga barang menjadi sama di dalam suatu negara tidaklah dapat diharapkan dalam lapangan internasional, karena faktor-faktor produksi termasuk tenaga kerja, tindakan immobil secara internasional. Bila tingkat upah atau gaji di Inggris lebih tinggi daripada Jepang misalnya, maka keadaan demikian tidak begitu saja dapat pindah ke Inggris dan tidak cukup untuk dapat meniadakan perbedaan upah tadi. Lain halnya dengan perbedaan upah yang terjadi di suatu negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pandi Kurniawan dari kelompok 1 akan menjelaskan materi kedua lanjutan dari saudara Romi yang berjudul Teori Keunggulan Komparatif dan Biaya Komparatif. Teori keunggulan komparatif merupakan teori yang dikemukakan oleh David Ricardo. Ia berpendapat bahwa keunggulan komparatif akan tercapai jika suatu negara mampu memproduksi barang lebih murah daripada negara yang lain. Menurut hukum keunggulan komparatif, meskipun sebuah negara kurang efisien dibanding atau memiliki kerugian absolut terhadap negara lain dalam memproduksi kedua jenis komoditi yang dihasilkan, namun masih tetap terdapat dasar untuk melakukan perdagangan yang menguntungkan kedua belah pihak. Contoh dari keunggulan komparatif yaitu antara negara Cina dengan Amerika dalam bentuk tenaga kerja murah. Para pekerja Cina memproduksi barang-barang konsumen sederhana dengan biaya pengeluaran yang jauh lebih rendah, sedangkan keunggulan komparatif Amerika Serikat terletak pada tenaga kerja khusus yang memiliki banyak modal. Pekerja Amerika Serikat mampu menghasilkan peluang investasi dengan biaya peluang yang lebih murah. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Suryadi. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif dijadikan sebagai pelengkap sekaligus perbaikan atas teori absolut. Teori keunggulan komparatif telah membuat suatu argumentasi yang menyatakan bahwa efisiensi suatu industri dapat meningkat
jumlah produksi meskipun sama sekali tidak memiliki keunggulan absolut. Secara umum, teori ini mencoba melihat keuntungan atau kerugian dalam perbandingan relatif. Teori ini berlandasan pada asumsi yang pertama, labor theory of value, yaitu bahwa nilai suatu barang ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang dipergunakan untuk menghasilkan barang tersebut, di mana nilai barang yang ditukar seimbang dengan jumlah tenaga kerja yang dipergunakan untuk memproduksinya. Yang kedua, perdagangan internasional dilihat sebagai pertukaran barang dengan barang. Yang ketiga, tidak diperhitungkannya biaya transportasi dan lain-lain dalam hal pemasaran. Yang keempat, produksi dijalankan dengan biaya tetap. Hal ini berarti skala produksi tidak berpengaruh. Yang kelima, faktor produksi sama sekali tidak mobile antar negara. Oleh karena itu, suatu negara akan melakukan spesialisasi dalam produksi barang-barang dan mengekspornya bila mana negara tersebut mempunyai keuntungan dan akan mengimpor barang-barang yang dibutuhkan jika mempunyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Garib Sugiantoro, NIM 19050021446. Saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang spesialisasi produksi. Spesialisasi adalah metode produksi di mana bisnis, wilayah, atau ekonomi berfokus untuk menghasilkan produk barang atau jasa dalam lingkup terbatas untuk mendapatkan tingkat efisiensi produktif yang lebih besar. Seperti teori modern perdagangan internasional yang dikemukakan oleh Bertil Ohlin dalam bukunya Interregional dan International Trade. Menurutnya, perdagangan internasional terjadi disebabkan perbedaan opportunity cost suatu produk antara satu negara dengan negara lain. Pertukaran dapat terjadi karena adanya perbedaan dalam jumlah proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. Negara-negara yang memiliki faktor produksi relatif banyak atau murah dalam memproduksinya akan melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi yang keempat, manfaat potensial bagi pedagang. Manfaat pedagang internasional. Kegiatan ini bisa memberikan beberapa manfaat dari keuntungan masing-masing negara yang terlibat. Berikut ini beberapa manfaatnya adalah mempererat hubungan antara negara, baik secara bilateral maupun multilateral. B. Kemungkinan beberapa negara akan saling membantu seperti mempercepat proses pembangunan. C. Investor asing dapat menginvestasikan modal ke beberapa proyek pemerintah maupun swasta di negara lain. D. Mengingat kesejahteraan bagi suatu negara melalui pendapat nasional. Mempermudah kehidupan masyarakat dalam memperoleh barang-barang yang tidak bisa diproduk oleh negara sendiri. F. Dapat memperluas kesempatan kerja karena membantu dibukanya berbagai lapangan pekerjaan. G. Mendapatkan keuntungan internal dan eksternal. Pedagang internasional mendorong sebuah kebebasan dalam tindakan ekonomi sehingga dapat menjadi sebuah peluang untuk menambah kekayaan negara. Selain itu, beberapa ekonomi mampu mendorong semua produsen untuk meningkatkan kualitas barang agar dapat bersaing di pasar internasional atau global. Dengan adanya kebebasan ekonomi membuat interaksi antara negara semakin mudah. Perbedaan kekayaan sumber alam pada masing-masing negara cukup berbeda sehingga menuntut sebuah negara harus melakukan interaksi dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan negaranya. Sekian
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sedikit tentang materi faktor pendorong perdagangan internasional. Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional, yaitu antara lain: yang pertama, ketersediaan sumber daya alam; yang kedua, perbedaan faktor produksi; yang ketiga, dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri; yang keempat, memperoleh keuntungan dari perdagangan antar negara; dan yang kelima, yaitu keinginan untuk memperluas pasar. Poin pertama tentang ketersediaan sumber daya alam, yaitu tidak semua negara merupakan penghasil rempah-rempah, atau tidak semua negara merupakan penghasil bahan tambang. Poin yang kedua yaitu tentang perbedaan faktor produksi, yaitu meskipun memiliki sumber daya yang melimpah, tidak semua negara memiliki modal dan pengetahuan untuk mengolah sumber daya alam tersebut. Poin yang ketiga yaitu dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, yaitu tidak semua kebutuhan dalam negeri dapat dipenuhi dengan produksi dalam negeri. Poin yang keempat yaitu memperoleh keuntungan dari perdagangan antar negara, yaitu keuntungan yang diperoleh meningkat karena semakin besarnya pangsa pasar dari barang yang diproduksi. Poin yang kelima yaitu keinginan untuk memperluas pasar, yaitu perluasan pasar diperlukan untuk mencapai skala ekonomis dalam berproduksi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.